Yap, Inter Milan dan AS Roma berada di peringkat 1 dan 2 usai mereka mengalahkan lawan-lawan mereka di pertandingan Liga Serie A match week ke-11. Apa yang terjadi dengan Napoli dan seperti apa rekapan pertandingan yang lainnya, serta ada berita dan informasi apa saja yang terjadi dalam sepekan ini di Liga Serie A. Jadi jangan kemana-mana ya. Yuk bahas sama-sama di Fernando and Calcio. Halo, tifosi sepak bola dimanapun kalian berada, khususnya para pencinta dan penikmat Liga Serie A. Selamat datang di Fernando and Calcio. Ya, seperti yang gue sampaikan di awal, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hasil ataupun rekapan pertandingan dari Liga Serie A pekan atau match week ke-11 begitu ya. Nah, yang pertama yang mau gue coba bahas untuk kita semua yaitu hasil pertandingan antara klub Pisa menghadapi Cremonese. Kenapa ini menjadi menarik untuk kita bahas? Karena Pisa akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka pertama mereka setelah berhasil menang tipis 1-0 menghadapi Cremonese. Kalau kita perhatikan secara statistik gitu ya, atau position ball dari pertandingan ini, sebenarnya Cremonese jauh lebih unggul begitu ya, mereka menguasai jalan pertandingan. Namun sebenarnya Pisa pun juga memberikan perlawanan cukup sengit, terlihat dari jumlah tembakan yang dilepaskan begitu ya, ataupun juga tendangan penjuru, tendangan bebas, itu mereka bisa mengimbangi permainan dari Cremonese seperti itu. Dan pada akhirnya menit 75 gol dari Idrissa Toure melalui sundulan yang menurut gue cukup bagus begitu ya, ciamik, berhasil mengukuhkan kemenangan perdananya Pisa di hadapan pendukungnya sendiri seperti itu. Ya tentunya dengan kemenangan Pisa ini membuat gak cuma di papan klasmen menengah ke atas yang menarik, tapi juga menengah ke bawah menjadi lebih seru begitu ya, karena dengan kemenangan ini Pisa keluar dari zona degradasi ya, meskipun 1 atau 2 peringkat di atasnya, tapi tentunya menjadi suatu yang penting dan berarti bagi skuad Alberto Guerrino untuk mereka bisa meraih kemenangan selanjutnya. Lalu kemudian yang menarik juga adalah bagaimana Atalanta di hadapan pendukungnya sendiri di New Balance Stadium Bergamo telanjangi begitu ya oleh Sassuolo dengan skor yang meyakinkan yaitu 3-0. Wow. Di sini gue nggak tahu ya, Atalanta benar-benar boleh dikatakan nggak berdaya, benar-benar kesulitan bagi mereka untuk bisa mencetak gol. Dan itu terlepas dari permainan Sassuolo yang bagus sekali ya gitu ya. Kita lihat Bang J melakukan suatu defense yang luar biasa, penyelamatan save clearance yang itu benar-benar effortnya tuh totalitas gitu. Dia berhasil menggagalkan kesempatan bagi tim Atalanta melalui tendangan Lookman, dihadang menggunakan wajahnya gitu ya, kepalanya, hingga sempat harus berbanding sementara ya untuk mendapatkan perawatan medis, karena itu pasti kencang banget sih menghadang bola sekeras itu, pastinya menimbulkan efek samping lah seperti itu. Gue jadi ingat kayak kartun Tsubasa ya, di mana Zizaki berhasil menahan tendangan lawannya menggunakan wajahnya, kepalanya seperti itu. Secara statistik sebenarnya Atalanta banyak memberikan serangan, namun ya itu tadi, mereka gagal untuk mengoptimalisasikan serangan-serangan yang ada, dan justru akhirnya mereka harus menerima kekalahan kebobolan. Padahal jumlah tembakan yang terarah atau yang tepat ke gawang dilakukan oleh Sassuolo itu hanya sebanyak 3 gitu. Jadi boleh bilang dari 3 mereka berhasil berbuah manis, itu 2. Jadi 2 tendangan itu berbuah menjadi gol gitu ya, karena satu lagi mereka bisa mencetak gol melalui tendangan penalti seperti itu. Ini benar-benar menunjukkan seperti yang gue bahas di episode sebelumnya, Atalanta kekurangan atau tidak memiliki penyerang yang memang berkualitas seperti itu. Dan sisi lain Sassuolo tentu ini menjadi kemenangan yang berarti, karena total berarti mereka sudah meraih 5 kemenangan, dan kemenangan 3-0 ini sebenarnya memperkuat bahwa mereka bukan tim yang sembarangan begitu ya. Mereka benar-benar menjadi kuda hitam di bawah asuhannya Fabio Grosso, dengan pemain-pemain yang menurut gue ini menjadi bayang-bayang bagi para pemain-pemain senior yang lainnya atau para pemain yang sudah bermain lama di Liga Serie A. Sebut saja ada Berardi ataupun juga Pinamonti yang sebelumnya main di Genoa gitu ya, yang ya boleh kita lihat di Sassuolo bermain dengan cukup baik, cukup tajam seperti itu.
dengan gol-gol yang mereka cetak. Dan ya menarik sih untuk kita menyaksikan pertandingan Sassuolo ke depannya akan seperti apa. Apakah dia akan menjadi kuda hitam seperti halnya Como yang dia berhasil menunjukkan kehebatannya gitu ya selama berada di Serie A di musim kemarin. Sepertinya Sassuolo juga bisa menunjukkan hal yang serupa seperti itu. Dan saat ini pun Sassuolo sudah naik ke peringkat 8 ya, di bawah Como. Nah, ini sangat menarik untuk kita lihat pertandingan berikutnya yang dihadapi oleh tim Sassuolo. Yang menarik lainnya adalah bagaimana Bologna mampu menumbangkan Napoli dengan skor juga yang meyakinkan 2-0 begitu ya, sehingga akhirnya Napoli harus lengser untuk sementara dari tahtanya dan mereka harus turun sampai dengan peringkat keempat, di mana Bologna ada persis di bawahnya di peringkat kelima seperti itu. Nah, pada pertandingan ini pun sebenarnya Napoli cukup dominan secara possession ball, akan tetapi mereka benar-benar nggak bisa menciptakan peluang demi peluang gitu. Total tembakan mereka saja hanya bisa menciptakan 4, sedangkan Bologna itu nyampe dengan 11 tembakan, di mana ada 11 tembakan, 4 yang terarah ke gawang begitu ya, dan akhirnya 2 yang berbuah gol seperti itu. Jadi itu menunjukkan Napoli benar-benar sedang ada masalah di dalam membangun serangannya, entah karena faktor tidak adanya Kevin De Bruyne gitu ya sebagai pengatur serangan, tapi harusnya sih tidak menjadi signifikan sih. Dan juga apakah ini juga menunjukkan kualitas Højlund atau Højlund bacanya ya, sebagai penyerang, karena padahal dia awal-awal dia bergabung dia bisa dengan cukup baik mencetak gol demi gol, tapi pasca pertandingan internasional dia mulai melempem nih. Nggak tahu apakah memang karena kebetulan atau tadi faktor tidak adanya Kevin De Bruyne seperti itu. Dan menariknya juga Bologna berhasil meraih kemenangan tanpa mengandalkan penyerang starter mereka, yaitu Santiago Castro gitu ya. Mereka justru memasang Dalinga. Jadi Vincenzo Italiano memasang Dalinga sebagai penyerang dari awal pertandingan, dan dia mampu membayar kepercayaan dari pelatih dengan mencetak 1 gol pada pertandingan kali ini gitu ya. Dan sekali lagi kemenangan 2-0 ini membuktikan bahwa Bologna memang di musim ini nggak kaleng-kaleng. Sepertinya pasca kemenangan Coppa Italia di musim kemarin, Bologna tampil cukup baik lah begitu ya. Meskipun memang secara grafik tidak yang naik banget drastis, tapi mereka mampu dengan stabil untuk mulai naik gitu ya. Meskipun ya ada beberapa pertandingan kemarin mereka seri, tapi mereka terhindar dari kekalahan demi kekalahan seperti itu. Dan yang terakhir yang menarik juga adalah Genoa menghadapi Fiorentina ya, di mana hasil akhir 2-2. Mungkin seharusnya Genoa bisa menang kalau saja tendangan penalti yang didapatkan begitu ya oleh tim Genoa itu gagal dieksekusi oleh Colombo gitu. Dan ini juga menunjukkan sebenarnya kualitas dari De Gea belum menurun gitu loh ya. Dia sebagai kiper yang hebat, kiper senior yang berkualitas, di sini dia masih mampu untuk bisa membuat kontribusi dengan melakukan penyelamatan. Meskipun ya pada akhirnya tetap kebobolan 2 gol gitu ya. Meskipun gol keduanya agak unik juga tuh skemanya di kotak penalti, cukup unik gitu. Setelah kelihatan chaos, tapi ternyata bisa berakhir atau berbuah dengan gol. Ya, dengan hasil seri 2-2 ini akhirnya Fiorentina juga masih belum bisa meraih kemenangan sekalipun. Pasca mereka pun sudah mendapuk pelatih yang baru gitu ya. Dan juga hasil seri ini tentu bukan menjadi hasil yang benar-benar manis bagi Daniel De Rossi sebagai pelatih baru dari Genoa. Masih banyak catatan ataupun PR yang harus dirapikan oleh tim asuhan Daniel De Rossi gitu ya, karena terbukti mereka juga belum bisa menjalankan atau menguasai pertandingan, meskipun ya mereka masih bisa memberikan serangan demi serangan gitu ya untuk menciptakan peluang demi peluang. Tapi tentu ini menjadi catatan juga bagaimana Daniel De Rossi bisa lagi mengolah tim menjadi lebih baik lagi untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya pembahasan kita 4 pertandingan yang terjadi di Liga Serie A match week ke-11. Terakhir yaitu berita dan informasi, di mana mungkin Tifosi sepak bola sudah melihatnya juga gitu ya di akun-akun media sosial, baik akunnya klub-klub Liga Italia ataupun juga akun-akun besar lainnya,
bahwa yang tadi pun gue sempat singgung, Fiorentina sudah memiliki pelatih baru, yaitu Paolo Vanoli begitu ya, dimana beliau ini juga sebenarnya mantan atau ex pemain Fiorentina, dan sebelum melatih Fiorentina dia pun sempat melatih Torino di musim kemarin, dan juga kalau gua nggak salah beliau juga sempat melatih Venezia waktu masih di Serie B. Dia berhasil membawa naik Venezia ke Serie A sebelum akhirnya pindah ke Torino, dan pasca dari Torino dia sempat belum memiliki pekerjaan begitu ya, sebelum akhirnya didapuk untuk melatih Fiorentina. Tentu akan menarik seperti apa kiprah Paolo Vanoli. Semoga dia bisa mendongkrak Fiorentina menjadi lebih baik lagi ya, meskipun di pertandingan perdananya ya hanya bisa meraih hasil imbang, tapi secara keseluruhan permainan sebenarnya Fiorentina sudah terlihat agak membaik seperti itu ya. Dan berita selanjutnya atau informasi selanjutnya yang juga menjadi cukup ramai di media sosial, terutama di akun luar sana di Italia gitu ya, karena kekalahan yang dialami oleh Atalanta menghadapi Sassuolo. Posisi Ivan Juric ini menjadi kursi panas. Nama yang cukup mencuat adalah Rafael Palladino ya, yang diisukan bisa menggantikan posisi dari Ivan Juric. Kalau gue pribadi merasa Rafael Palladino sepertinya akan cocok dengan DNA dari Atalanta, dan apa yang juga dia sudah tunjukkan kepada Fiorentina ya di musim sebelumnya. Sepertinya kalau misalkan pun dia harus menggantikan posisi Ivan Juric, kayaknya lebih better dia gitu ya. Ya tentu pastinya juga ada hal yang perlu dibenahi di skuadnya, baik itu dari sisi kualitas pemainnya, mentalitas, komunikasi, dan yang lainnya ya. Yang pastinya Rafael Palladino sepertinya punya kualitas untuk memperbaiki itu semua. Seperti itu sih kurang lebih informasi yang bisa gue sampaikan. Dan di pekan ini tidak ada pertandingan Liga Italia Serie A ya, maupun juga Champions League, karena di akhir pekan sampai dengan pertengahan pekan sampai dengan awal pekan depan itu ada pertandingan internasional match begitu ya. Jadi ya untuk seminggu ini Liga Italia libur dulu. Yang bisa gue bahas dan sampaikan pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk like dan share video ini ya jika kalian suka. Oke, bye-bye.